Selamat pagi kelas 6. Sekarang kita mempelajari tema 1 subtema 1, pembelajaran kelima. Nah, sekarang kita akan membuka tujuan dari pembelajaran kita. Anak-anak bisa baca pada slide berikut. Dan kita membuka peta ASEAN. Nah, kita akan mempelajari peta ASEAN seperti yang dilihat anak-anak pada slide berikut. Dan kita akan mempelajari tentang kondisi geografis. Bagaimanakah menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ayo kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan, hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Negara Indonesia memanfaatkan daerah dataran rendah untuk lahan pertanian dan perkebunan. Coba diperhatikan pada gambar berikut, yaitu ada padi, sayur-sayuran, dan potensi hutan menghasilkan rotan, kayu jati, dan karet. Nah, ada pada gambar di sana ada rotan, kayu jati, dan karet. Nah, untuk daerah perairan dimanfaatkan hasilnya antara lain, yaitu udang, ikan, dan rumput laut. Dan daerah pantai di Indonesia dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Selain itu juga menyimpan banyak hasil tambang seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Coba diperhatikan pada gambar berikut. Nah, Malaysia. Hasil hutan di negara Malaysia merupakan komoditas ekspor, contohnya kayu. Daerah sepanjang barat dari Perak sampai Negeri Sembilan dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan, diantaranya kilang minyak dan timah. Untuk itu, negara Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Nah, dan hasil perkebunan yang terbesar di Malaysia adalah karet. Negara Singapura. Kondisi geografis Singapura menyebabkan negara ini tidak memiliki banyak sumber daya alam. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik. Ini adalah salah satu lahan hidroponik di negara Singapura. Perhatikan gambarnya ya nak. Itu adalah salah satu lahan hidroponik di negara Singapura. Nah, dan di beberapa daerah Singapura dimanfaatkan juga sebagai lahan peternakan unggas, seperti yang ada pada gambar. Dan negara Thailand. Kegiatan pertanian di negara ini memanfaatkan aliran sungai Chao Phraya sehingga menghasilkan hasil pertanian terbesar adalah padi. Dengan demikian negara ini dijuluki sebagai lumbung padi
utama di Asia Tenggara. Hasil pertambangan negara ini berupa timah, timbal seng, dan mangan yang banyak dijumpai di semenanjung Thailand. Dan selanjutnya, Sungai Mekong dan Chao Phraya, Selat Malaka dan Teluk Slam dimanfaatkan penduduk Thailand untuk kegiatan menangkap ikan. Negara Filipina, hasil pertanian negara Filipina berupa jagung, padi, ketela pohon, tebu, dan tembakau. Sedangkan hasil perkebunan berupa karet, kelapa, dan kayu yang merupakan komoditas ekspor terbesar di Filipina. Kondisi geografis di wilayah Pulau Luzon dimanfaatkan sebagai daerah pertambangan emas. Sesuai letak geografis negara Laos berada di antara negara lain sehingga negara Laos adalah negara yang tidak memiliki laut. Lahan pertanian negara Laos menghasilkan padi, jagung, dan tembakau. Sumber perikanan Laos terpusat di Sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan perch. Dan selanjutnya, Brunei Darussalam. Minyak bumi dan gas alam merupakan hasil terbesar negara ini dan menyumbangkan 40% pendapatan negara. Lahan pertanian negara ini adalah padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Negara Myanmar. Wilayah negara Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam seperti lembah Sungai Sintang menghasilkan tembakau, Plato San menghasilkan teh, dan Pantai Arakan menghasilkan sayuran. Wilayah Tanah Seri menghasilkan timah. Itu untuk negara Myanmar. Selanjutnya, negara Vietnam. Ho Chi Minh menjadi pusat industri di Vietnam, diantaranya industri pengolahan makanan dan industri penggilingan padi. Lahan pertanian menghasilkan buah, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi. Hasil hutan seperti kayu jati dan rotan yang menjadi bahan baku mebel. Kamboja. Danau Tonle Sap dan Sungai Mekong dimanfaatkan penduduk Kamboja untuk pertanian, diantaranya padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Untuk hasil perkebunan seperti tembakau dan karet. Di Danau Tonle Sap juga menghasilkan ikan air tawar yang utama di Asia Tenggara. Nah, sekarang selesaikan tugas berikut ini ya anak-anak. Oke, kamu tulis di buku PS kamu IPS, yaitu tentukan 9 negara ASEAN yang lain selain yang dicontohkan. Usahakan menggunakan warna yang berbeda agar dapat dibedakan antara negara yang satu dengan yang lain. Oke, misalnya di sana Indonesia, berarti kamu cari selain Indonesia.
Selanjutnya, pilihlah dua negara ASEAN dan bandingkan kondisi geografis kedua negara tersebut dan tulis pada diagram berikut. Belajar ya anak-anak,